Kalian lihat buku paketnya halaman 70, yaitu kisah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'labah. Jadi Sa'labah ini punya saudara juga, sama-sama kikirnya, saudara sama-sama pelitnya, yaitu kaum pada masa Nabi Musa. Siapa itu? Yang bernama Qorun. Makanya kalau kalian gali tanah kemudian menemukan emas di dalam tanah, dinamakan dengan harta Qorun. Karena dulu pada masa Nabi Musa ada kaumnya yang bernama Qorun. Itu kayanya luar biasa, tapi sayangnya pelit. Banyak emasnya, banyak hartanya, tapi sayangnya pelit, tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang lain, sehingga dilaknat oleh Allah, mendapatkan hukuman dari Allah, terpendam ke dalam tanah, hidup-hidup beserta harta-hartanya. Makanya ketika kalian gali tanah menemukan emas, menemukan harta, disebut dengan harta Qorun. Nah, pada masa Nabi Musa juga ada sahabat Nabi yang bernama Sa'labah, sama juga dengan seperti Qorun. Sa'labah itu tidak jauh beda dengan Qorun. Nah, Sa'labah itu awalnya, Sa'labah itu awalnya rajin ibadah. Jadi Sa'labah ini awalnya rajin ibadah, yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang rajin ibadah dan memiliki miskin harta. Jadi Sa'labah itu awalnya miskin harta, miskin. Kenapa miskin? Hal ini dibuktikan dalam sejarah ketika Sa'labah itu berangkat untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid bersama Nabi Muhammad, mau berjamaah. Setelah berjamaah, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, tahiyat ini ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi Sa'labah itu langsung pulang. Kalau yang lain Allahumma atas salam, Sa'labah membaca Allahumma lantas jalan. Bukan atas salam, tapi lantas jalan. Jalan mana? Pulang ke rumah. Setiap sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad di masjid, pulang duluan. Akhirnya lama-kelamaan ditanya oleh Nabi, itu Sa'labah kenapa nggak pikiran dulu setelah sholat, kok langsung pulang? Allahumma lantas jalan. Ditanya Sa'labah, kenapa Sa'labah? Ya Rasul, saya ini buru-buru pulang karena sedang ditunggu oleh istri saya untuk juga melakukan sholat. Karena istri saya tidak punya mukena untuk bisa dibuat sholat, jadi baju saya ini gantian dengan istri saya. Saya orang miskin. Kemudian Sa'labah itu cerita kepada Nabi bahwa Sa'labah itu termasuk orang miskin, miskin harta. Sampai-sampai dia hanya punya satu baju untuk sholat, itu pun berdua dengan istrinya. Makanya ketika sholat cepat-cepat buru-buru pulang karena akan gantian bajunya dengan istrinya. Kemudian Sa'labah itu minta kepada Nabi, ya Rasul, kekasih Allah, saya minta doanya, jadikan saya orang kaya, minta kepada Allah. Akhirnya Sa'labah itu didoakan oleh Nabi Muhammad, didoakan menjadi orang yang kaya harta, banyak hartanya. Akhirnya Nabi Muhammad setelah mendoakan memberikan kambing. Jadi hanya bukan didoakan saja, tapi ada bukti fisik. Ini
Saya punya kambing Salabah, silakan kamu pelihara kambing ini sampai kambing ini banyak. Pelihara dengan baik sehingga kambing ini banyak. Ini jadi wasilah, jadi perantara Salabah kaya raya dari kambing. Kasih kambing oleh Nabi. Kasih kambing, kambingnya besoknya terus sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Salabah itu semakin banyak kambingnya. Ya, kalau dalam kisah Korun itu banyak itu harta berupa emas. Tapi kalau Salabah itu banyak kambingnya, banyak ternaknya. Nah, semakin Salabah banyak kambingnya semakin banyak, Salabah itu semakin jauh dengan Allah. Salatnya sudah mulai berkurang. Yang biasanya rajin salat berjamaah bersama Nabi Muhammad ke masjid sudah mulai jarang. Biasanya setiap salat 5 waktu, ya, setiap salat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah ini dikurangi sudah. Hanya maghrib dan isya, subuhnya sudah tidak berjamaah, zuhurnya sudah sibuk, asarnya semakin sibuk. Nah, kemudian semakin banyak kambingnya lagi, semakin tidak salat berjamaah. Hanya salat berjamaahnya satu kali satu minggu, yaitu Jumatan. Hanya Jumatan saja. Enggak Jumatan, yang enggak salat, enggak tahu. Ya, apa akibatnya? Ini akibat dari banyak harta. Kemudian semakin banyak lagi, tidak lupa salatnya hanya ke masjid itu 2 kali, salat berjamaahnya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu salat Idul Adha dan Idul Fitri. Semakin banyak, semakin tidak beribadah. Nah, akhirnya ya, ditanya oleh Nabi, kemana Salabah? Sekarang Salabah ya Rasul sudah kaya raya. Dari saking kayanya, Salabah nggak tahu berapa banyak kambingnya. Nah, akhirnya setelah itu, kalau begitu Salabah wajib zakat, yaitu utamanya zakat mal. Harus zakat mal. Ternyata ketika ada sahabat datang ke rumah Salabah minta zakat malnya, Salabah menolak. Nggak mau saya. Kenapa kamu minta zakat? Ini harta saya, yang bekerja saya, yang lola saya. Ini adalah hasil kerja keras saya. Ngapain kamu minta-minta? Silakan kamu kerja sendiri, semangat sendiri. Ya, saya ini mulai pagi sampai malam bekerja hingga saya kaya seperti ini. Jadi Salabah itu lupa bahwa yang memberi kekayaan itu Allah. Kekayaan berupa kambingnya itu hanya titipan Allah. Lupa Salabah bahwa semua titipan Allah itu yang diberikan kepada manusia harus dikeluarkan. Ada sebagian hak orang lain dalam harta titipan Allah itu yang dikenal dengan zakat mal. Ya, zakat mal. Nah, ternyata Salabah tidak mau memberikan zakat mal itu. Akhirnya Salabah itu ditegur oleh Nabi. Ternyata tidak mau mengindahkan, tidak mau. Ya, tetap Salabah itu tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Salabah termasuk orang yang kufur nikmat. Sudah kikir kufur nikmat lagi. Tidak mau mensyukuri bahwa semua harta miliknya itu adalah titipan Allah. Sehingga Salabah itu mendapatkan ancaman dari Allah. Salabah mendapatkan ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga Salabah menangis. Kemudian dia baru mau berzakat,
tapi zakatnya sudah ditolak oleh Nabi Muhammad. Sudahlah sedekah. Setelah baginda Nabi wafat pun ditolak juga oleh Abu Bakar. Kenapa? Itulah sanksi orang yang kufur nikmat. Dia tidak mau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Dia lupa bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau semua nikmat datangnya dari Allah, maka disitulah ada sebagian hak orang lain yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, seperti juga gharim dan lain sebagainya. Maka inilah akibat dari Sa'labah yang kufur nikmat dan kikir. Jadi Sa'labah ini dapat kita ambil hikmahnya. Manusia itu pasti mendapatkan ujian dari Allah dua hal. Ujian bil khairi dan ujian bil syarri. Sa'labah ketika diuji dengan bil syarri, diuji dengan miskin harta, selalu ingat kepada Allah, selalu sholat bersama, baginda Nabi berjamaah di masjid. Tapi ketika Sa'labah diberi ujian bil khairi, diberi ujian berupa kebaikan, harta yang banyak, justru lupa kepada Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Semakin kita diuji dengan kebaikan, semakin kita tingkatkan ibadah kita. Semakin kita diuji dengan kejelekan, bisyarri, dengan musibah dan lain sebagainya, semakin kita beribadah kepada Allah. Baik diuji bil khairi berupa kebaikan, atau diuji dengan bisyarri berupa kejelekan, harus kita tetap apa? Semakin dekat dengan Allah. Diuji ketika kita tidak naik kelas, tetap kita belajar berdoa kepada Allah, semakin tingkatkan belajarnya. Diuji kecelakaan, dor, ya, semakin dekat dengan Allah. Tidak usah putus asa. Padahal saya sudah berdoa, ternyata masih kecelakaan. Itu namanya putus asa, dosa. Kembalikan itu semuanya kepada Allah. Iya, yang dimaksud dengan ujian bisyarri. Kemudian ujian bil khairi. Banyak orang gagal diuji dengan bil khairi, diuji dengan pangkat dan jabatan, diuji dengan juga harta yang melimpah. Justru ketika diuji dengan harta, jabatan, kedudukan, orang semakin lupa kepada Allah. Oleh karena itu, diuji dalam keadaan apapun, bil khairi ataupun bisyarri, maka kita harus tetap selalu dekat dengan Allah. Itulah kisah Sa'labah yang kikir dan kufur nikmat. Dan dia padahal berjanji kepada Nabi Muhammad, kalau kalian nanti akan banyak berzakat, akan banyak berinfak, bersedekah, dan juga akan semakin rajin sholat. Tidak akan lagi buru-buru pulang, dia akan pikiran bersama yang lain. Ternyata itu bohong. Akhirnya mendapatkan dan masuk dalam neraka.